Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udin, pemilik Property Channel. Kali ini pembahasan saya tidak bercerita soal soal video rumah ya yang selama ini saya upload. Tapi cerita pengalaman kenapa akhir-akhir ini saya tidak mengupload di YouTube karena YouTube saya dihack. Nah, saya akan menceritakan proses hacknya dan bagaimana proses saya bisa mendapatkan akun YouTube saya. Oke, terus bersama dari Property Channel. Singkat cerita, proses hack ini saya yakin itu karena metode phishing. Jadi dia mengambil alih data saya dengan mengirimkan link, saya klik dan akhirnya data pribadi saya itu diambil sama mereka. Dan kemungkinan ini juga dilakukan, mohon maaf ini bukan sepertinya ya, sepertinya bukan orang Indonesia, sepertinya orang luar. Singkat cerita, karena email saya itu penuh, email ya, nanti saya tunjukkan di sebelah sini. Email saya itu penuh dan saya akhirnya melakukan proses pembersihan, mendelete beberapa file yang akhirnya membuat penuh email itu. Nah, di kolom spam itu ada satu email yang cukup menggelitik saya. Dalam tanda kutip itu dipastikan pakai bahasa Inggris. Jadi di situ tuh kalau mau diterjemahkan di Indonesia, dia itu meminta saya, istilahnya dia itu endorse ke saya dengan imbalan semacam uang ya, berbentuk dolar, kalau nggak salah itu nilainya $300 atau $400. Waktu itu saya tidak tertarik karena itu muncul di spam, dan saya yakin itu semacam malware. Tapi karena saya lihat di situ ada deskripsi semacam link video dengan format .mp4, karena setahu saya format .mp4 itu adalah format video, saya iseng nih, saya klik sebelum saya hapus. Nah, di sini kecerobohan saya. Saya klik, akhirnya terdownload. Itu kira-kira jumlahnya ya 280 MB untuk ukurannya. Setelah itu muncul waktu itu malam hari sekitar tanggal 13 Februari. Saya klik dan tidak muncul apa-apa. Jadi di desktop komputer itu saya klik, ternyata tidak berupa file video atau apa. Dan saya tidak begitu curiga karena waktu itu banyak yang saya pikirkan dan dia tertanam di desktop, belum saya hapus dan saya tinggal untuk istirahat. Keesokan harinya pagi, saya itu biasanya itu pagi itu jarang sekali melihat akun YouTube, tapi tidak tahu itu pas hari Minggu, tepatnya tanggal 14 Februari, saya lihat tanpa sengaja sepertinya, loh kok nama akun yang awalnya Property Channel berubah menjadi Ethereum.ltd. Kalau mengacu dari Ethereum itu semacam cryptocurrency. Dan karena saya lihat nama akun sudah berubah dan di situ sudah tidak ada video juga, ternyata setelah saya flashback di email saya itu ada 2 teguran yang berasal dari YouTube. Satu, karena teguran pertama karena kontennya itu tidak mengacu pada kebijakan pedoman penyiaran di YouTube, dan yang kedua akhirnya dihapus permanen. Saya nggak tahu dia melakukan apa sehingga YouTube melakukan penghapusan permanen. Nah, ternyata di track record itu saya bisa melihat dia itu melakukan live sekitar pukul 2 dini harian. 2 dini hari kalau di Indonesia, dia melakukan live streaming, membahas soal Ethereum. Jadi akun saya yang semula Property Channel yang membahas soal properti berubah. Nah, seperti yang saya tampilkan di sebelah saya ini. Nah, saya sempat kaget. Waktu itu saya lumayan panik sih, memang lumayan panik, tapi karena saya takutnya itu juga meretas ke beberapa akun pribadi saya karena berhubungan dengan rekening. Saya ada ya saham dikit-dikit lah. Terus akhirnya saya coba memulihkan, pertama memblokir beberapa akun yang masih bisa saya selamatkan, termasuk mengganti password.
karena saya mau melakukan verifikasi ke email selanjutnya, maka email yang awalnya saya pakai untuk YouTube itu bisa saya ambil ulang. Jadi akunnya bisa saya pulihkan, tapi YouTube-nya belum. Nah, di sini saya akhirnya melakukan banding di YouTube. Jadi kalau di YouTube itu ada istilahnya banding. Kita menyatakan bahwa kita ini pemilik aslinya dari akun YouTube. Nah, caranya nanti di deskripsi video ada ya, nanti saya cantumkan linknya. Di situ nanti Anda tinggal klik dan hubungi aja program partnernya YouTube itu. Saya sampai melakukan 5 kali, dan saya sempat chatting juga dengan YouTube Indonesia kebetulan karena berbahasa Indonesia. Dan dalam tempo 4 harian akun YouTube saya akhirnya kembali ke saya, dan seperti saat ini muncul dengan nama Property Channel, kira-kira seperti itu. Nah, informasi ini bisa dipakai buat teman-teman yang saat ini mungkin juga memiliki kendala yang sama. Bisa dipakai cara-cara ini juga. Yang jelas jangan ceroboh ya, ini kecerobohan saya ini bisa jadi pelajaran berharga.